Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Yunita, Prodi PGMI semester 4, jurusan Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran pendidikan Islam masa modern, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan pemikiran pendidikan Islam masa modern, Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pemikiran pendidikan Islam masa modern, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Konsep pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan terbagi menjadi 3. Yang pertama, konsep. Konsep adalah suatu abstraksi dari suatu realitas agar dapat dikomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan antar variabel, atau baik yang diteliti maupun yang tidak teliti. Yang kedua, pemikiran. Menurut Mayor, pemikiran adalah suatu perkara yang melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku memindai atau suatu sistem kognitif untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan adalah suatu hal yang esensial bagi manusia. Konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan terbagi menjadi 2. Yang pertama, tujuan pendidikan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti, luhur, alim, dan agama, luar pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Yang kedua, materi pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya meliputi: yang pertama, pendidikan moral; yang kedua, pendidikan individu; yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan. B. Riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868 dan meninggal pada tanggal 23 Februari 1923 dengan nama Muhammad Darwis. Ayahnya Kiai Haji Abu Bakar bin Kia Sulaiman adalah imam dan khatib Masjid Besar Kaum Jakarta, sementara ibunya Siti Aminah adalah anak Kiai Haji Ibrahim, penghulu besar di Jakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan menyelesaikan pendidikan dasarnya pada madrasah dan pesantren di Yogyakarta dalam bidang nahwu, fikih, dan tafsir. Pada tahun 1888, Ahmad Dahlan disuruh oleh orang tuanya menunaikan ibadah haji. Ia bermukim di Mekah selama 5 tahun untuk menuntut ilmu agama Islam seperti qiraat, tauhid, tafsir, fikih, tasawuf, ilmu mantik, dan ilmu falak. C. Analisis pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan adalah konsep pendidikan Islam integratif, di mana beliau memadukan pendidikan sekuler dan pendidikan agama, bukan mendikotomi keduanya. Konsep pendidikan Islam integratif yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan tempatnya menjadi keniscayaan yang harus dilakukan bukan hanya untuk saat itu, tetapi juga saat ini dan seterusnya. Yang kedua, kurikulum pendidikan Islam. Dengan demikian, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang berfungsi untuk mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Pemikiran pendidikan Islam masa modern Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara.
Ki Hajar Dewantara adalah seorang pencetus pendidikan klasik Indonesia. Ciri utama dari pendidikan yang berpusat pada siswa adalah bahwa guru menghormati siswa bagaimana adanya. Hal ini disebut dengan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran beliau. Konsep pendidikan dilaksanakan Ki Hajar Dewantara itu diberi nama Tri Pusat Pendidikan, yaitu suatu pelaksanaan pendidikan dengan melibatkan keluarga, alam perguruan, dan alam masyarakat untuk membentuk manusia yang unggul, berbudi pekerti, dan cerdas. Yang kedua, riwayat hidup Ki Hajar Dewantara. Dalam tulisan Huji Nur Utami dalam karya ilmiah yang ia tulis mengenal biografi Ki Hajar Dewantara, yaitu beliau dilahirkan di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 2 Mei 1889. Yang ketiga, pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar sempat masuk sekolah guru di Yogyakarta tetapi tidak selesai, dan selama menempuh sekolah tersebut datanglah tawaran beasiswa untuk menjadi dokter. Kesempatan itu dengan sengaja diterima Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, karya tulis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menulis beberapa karya beliau dikarenakan kepedulian beliau pada pendidikan dan kebudayaan, dan karya tersebut yang hingga sekarang masih banyak digunakan sebagai rujukan penelitian tentang pendidikan dan kebudayaan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.